Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik yang saya kira sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, karena ini cukup penting. Topiknya adalah kenaikan BBM dan inflasi. Sekali lagi, topiknya adalah kenaikan BBM dan inflasi. Dan untuk perbincangan ini saya sudah mengundang pakar ekonomi Sulawesi Utara, yaitu Bapak Sefanya Oratmangun. Dan seperti biasa tentu sebelum saya mengajak Pak Sefanya untuk bincang-bincang, saya berikan kesempatan dulu pada Pak Sefanya untuk memperkenalkan diri ke Tribuners. Silakan Pak Ya, Sefanya. terima kasih. Saya Sefanya Oratmangun. Pekerjaan harian itu adalah selain dosen, Ya. juga sebagai pengamat ekonomi yang barangkali selalu mengamati dan melihat perkembangan ekonomi dari saat ke saat. Dari saat ke saat itu baru kita tanggapi bagaimana kira-kira untuk rakyat, untuk pejabat, dan untuk pengusaha. Kira-kira begitu. Ya. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Pak Sefanya Oratmangun ya. Dan tentu saya akan langsung bertanya ke Pak Sefanya. Pak Sefanya, ini jika tidak ada perubahan maka pada tanggal 1 September nanti akan terjadi kenaikan BBM. Dari sekarang Pertalite misalnya, menjadi contoh Pertalite 7.650 dia akan naik menjadi 10.000. Dan katanya juga solar akan naik sampai 8.500. Jadi solar akan menjadi 7.650 menjadi 10.000, dan Pertalite dan solar akan menjadi 8.500. Ini tentu kenaikan akan memberikan dampak ya. Biasanya kenaikan BBM ini akan berdampak ke kenaikan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari dan lainnya di masyarakat. Ini tentu sangat untuk itu tentu di bincang-bincang ini saya ingin bertanya, gimana, apakah pertimbangan dari Presiden Jokowi untuk menaikkan akan BBM ini sudah tepat ya? Sebelum kita bicara dampak, apakah memang ini harus naik ya? Apakah ini memang harus naik? Mungkin Pak Sefanya bisa memberikan gambaran ya, misalnya ya mau tidak mau pemerintah harus menaikkan atau gimana? Kalau naikkan gimana? Silakan Sefanya. Ya. Pemerintah begini, kemarin Ya. Ibu Sri Mulyani Ya. mengumumkan neraca pembayaran itu pada bulan Juni lalu itu ada surplus anggaran kita sebesar 1,6 triliun, 1.106 triliun, kurang lebih 106 triliun ya surplus. Kemudian surplus itu naik terus sampai sekarang, kita belum tahu berapa, tapi yang jelas bahwa negara kita itu surplus, artinya anggaran kita itu, pengeluaran dan pendapatan itu pengeluaran lebih kecil daripada pendapatan kita, sehingga surplus Ya. Nah, biasanya itu menurut Ibu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan ya. Biasanya kita minus. Ya. Minus itu dihitung berapa minusnya. Kalau dia 3-5% itu normal. Tapi kalau di atas 5% itu abnormal, tidak normal. Lalu artinya membahayakan ya. Kalau kemudian 10% ke atas itu sudah mulai membahayakan. Tapi kita kan surplus. Ya. Kita kan surplus. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak banyak macam-macam, tidak berpikir macam-macam tentang BBM. Tentang BBM itu karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Orang kaya itu berapa sih di Indonesia? Paling tinggi 10%. Yang pakai mobil, yang pakai motor tidak sampai 10%. Dari orang kaya itu, orang kaya yang pakai mobil, kemudian yang pakai motor, kemudian yang pakai bahan bakar tidak banyak. Nah, seharusnya pemerintah itu memperhatikan kebanyakan orang itu. Kebanyakan di bawahnya. Ya. Jadi di bawahnya ada berapa? Di bawah itu ada pakai BBM enggak? Atau cuma jalan kaki atau cuma apa? Kecuali ke bahan baku, bahan apa? Alat bahan bakar.
Ya, ya. bahan bakar untuk rumah tangga. Nah, itu perlu diperhatikan. Tapi pemerintah sekarang itu seolah-olah Ya, ya, ya. mengabaikan kepentingan masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Misalnya begini, anggaran kita kan surplus. Kenapa dia pada saat surplus begitu? Kalau begitu tidak usah diumumkan dong Sri Mulyani. Diam-diam aja, tidak usah umumkan bahwa sekian surplus. Lalu surplus itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa sebetulnya? Seharusnya itu digunakan untuk subsidi BBM, subsidi bahan bakar, dan subsidi yang tadinya Pertalite 7.650 itu diturunkan 5.000 lah. Lalu solar yang tadinya berapa itu diturunkan, bukan naik. 6.000 lebih ya. Bukan naik. Ini malah naik kan? Ini malah naik. Jadi Solar jadi 8.500. 8.000. Malah solar akhir-akhir ini sulit untuk kita dapat. Iya, sering antri. Antre dan sulit. Itu kenapa itu Pertamina itu harusnya, jadi dalam bisnis itu biasanya ada business plan. Bisnis itu ada yang merancang untuk harga sekian, dari sekian naik sekian, turun sekian. Lalu harga kenaikan harga itu dorong seperhitungan. Mereka seperhitungan. Kemudian kalau dia naik, apa yang dilakukan? Kalau dia turun, apa yang dilakukan? Sehingga keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan itu seimbang. Jadi Pertamina dalam hal ini Sri Mulyani dalam hal ini yang berkuasa penuh di negara internasional tentang minyak harusnya berpikir dong. Masa dalam kondisi semacam ini dan semacam belum lepas dari COVID, terus naikkan harga minyak. Kira-kira apa dampaknya? Dampaknya banyak. Terhadap masyarakat banyak. Satu kali naik, dampaknya itu semua barang dan naik. Jadi kita agak sulit juga sini. Ya, tapi memang harus naik. Tapi tidak kalau dia kasih anggaran untuk naik, jangan sebesar itu dong. Paling dah 5% naiknya, 5% naiknya. Sampai harga, kalau di pasaran kita kan di luar negeri itu kan memang besar. Tapi tidak mampu untuk membelinya. Kita orang kaya itu berapa di sini? Karena dikatakan salah satu alasan bahwa tinggal Indonesia salah satu negara yang belum menaikkan BBM. Katanya di Singapura sudah naik, Malaysia, Thailand, Amerika. Nah, jadi gimana pertimbangannya? Ya, itu kan dorang. Ya. Daya beli tidak sama ya, sehingga masyarakat kan Singapura mereka. sama ya. Di mereka toh. Ya, Kebanyakan kita kan masyarakat miskin. Yang baru selesai COVID. Seharusnya pemerintah menghitung berapa sih jumlah kita untuk mensubsidi negara ini, mensubsidi bangsa ini, mensubsidi masyarakat kita ini. Kalau itu subsidi itu akhirnya dialihkan ke uang tunai, tidak efektif. Tidak efektif ya. Tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Tidak tepat sasaran atau apa? Tidak tepat sasaran karena orang biasanya begitu dia punya dapat duit, habis belanja. Habis belanja. Konsumtif lah. Konsumtif. Jadi lebih sifatnya konsumtif daripada lebih bagus kasih subsidi yang semacam ini. Jadi kalau dia kasih subsidinya tambah, harga minyak turun. Bukan subsidinya kurang, harga minyak naik. Kan katanya Kita kan sekarang kan sistem kita adalah sama dengan rupiah. Rupiah itu kalau dia ada 3 harga. Jadi harga tambatan, harga floating rate, dan harga tambatan. Ada juga harga setengah tambatan. Setengah tambatan itu begini. Kalau di dolar kita naik sampai di 20.000, ya. maka pemerintah harus tambatan 20.000 pasar dunia, tapi pemerintah harus taruh 15.000. Dia subsidi. 5.000 sisanya itu disubsidi ya. disubsidi, 5.000 saja subsidi. Kemudian itu setengah tambatan. Dolar misalnya 20, pemerintah mesti taruh 17.000, berarti setengah toh, setengah yang ditanggung oleh pemerintah. Itulah seharusnya pemerintah bikin terhadap
Pertamina. Jadi kalau Pertalite itu harga di pasar ke 17.000, pemerintah tambahkan 5.000 saja, sisanya pemerintah tanggung. Subsidi. Tidak ada masalah. Saya kira kan sekarang itu yang diberlakukan gitu atau gimana? Sekarang itu yang berlaku, tapi dia terlalu besar. Dia terlalu besar. Malah sekarang mau naik lagi, mau tambah naik lagi, subsidi kurangi. Ya. Itu bahaya. Saya dengarkan gini, ada informasi bahwa pemerintah sebelum naikkan dia ada pada dua pilihan. Pilihan pertama adalah menaikkan, jadi subsidi dia kurangi seperti saat ini, dia seperti rencana saat ini ya, dia menaikkan BBM atau dia membatasi BBM, membatasi subsidi BBM. Dan yang dia pilih adalah yang kedua, yang seperti rencana saat ini adalah menaikkan harga BBM. Nah, katanya dengan dia mengurangi harga, dengan dia menaikkan harga BBM ini, maka akan ada saving, akan ada ketambahan saving 100 triliun. Itu lari kemana? Triliun kalau tidak salah, dan itu untuk diberikan ke beasiswa. Belum tentu. Nah, itu yang berkembang di media kan ya. Sekarang kita lihat, kasih beasiswa mana? Perguruan tinggi sekarang itu mengeluh. Yang swasta. Swasta. Iya. Tidak pernah ada rupiah-rupiah yang jatuh ke tangan perguruan tinggi. Swasta ya. Swasta. Negeri kebanyakan berlimpah-limpah dengan anggaran. Tapi perguruan tinggi swasta itu sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Kasih ke 50 juta untuk semua perguruan tinggi. Tidak ada. Dan subsidi kemana? Subsidi itu lebih kebanyakan ke dorang bikin anggaran subsidi, lalu kemudian hasilnya dibagi-bagi. Kira-kira begitu. Yang kita lihat begitu. Ya. Tapi subsidi sebenarnya itu tidak ada. Kalau nanti kita lihat apa subsidinya. Ya. Subsidi itu dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat. Masyarakat tuh berapa lama dia bertahan? Betul. 1 bulan, Dan 2 bulan, ya. uang begitu terima uang ratusan ribu habis belanja. Konsumtif tuh. Yang maksud saya adalah subsidi itu subsidi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi rakyat banyak, seluruh rakyat, bukan untuk orang-orang tertentu saja. Jadi subsidi itu bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya kan subsidi kepada kelompok tani, memberikan seperti ya pupuk, Ya. itu bermanfaat kan, Itu bermanfaat. atau memberikan tambahan modal kepada UMKM misalnya, Ya. itu bermanfaat. Kalau cuma kasih 100.000, 50.000, 100.000, itu selesai. Dan UMKM itu tadi kebetulan disebut. Jadi sebetulnya subsidi yang begitu dikasihkan kepada UMKM. Memang pemerintah baru-baru sesudah COVID, sebelum COVID itu pemerintah sudah mengeluarkan subsidi kepada UMKM 2 juta, 400.000, kemudian berapa lagi. Itu bagus, membangkitkan uang. Tapi kalau pemerintah bilang mau kasih subsidi dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat, masyarakat siapa? Masyarakat siapa yang menerima? Tidak ada. Jadi sangat bias ya. Bias dalam arti ke masyarakat, kan harusnya subsidi mengena sasaran ya ke seluruh masyarakat yang mana? Mungkin ada masyarakat yang perlu dapat 100.000, 200.000 dikasih kan gitu kan. Ya, jadi subsidi begitu. Jadi kita melihat itu sebagai kalau pemerintah mau berhendak mengadakan itu, maka pemerintah harus mengurangi subsidi kepada BBM, kemudian menambah subsidi tunai langsung kepada masyarakat, itu bagus. Tapi kalau cuma sekedar cerita nanti begini lalu kemudian dalam pelaksanaan tidak dilaksanakan, bahaya. Saya pikir bahaya itu. Ya. Pak Sofanya, saya ingin bertanya, ini kan kalau misalnya tanggal 1 memang jadi dinaikkan misalnya harga Pertalite kan dikatakan 10 nanti dari 7.650 jadi 10.000, kemudian harga solar dari 6.000 sekian dia menjadi 8.500 ya. Jadi ya 8.000 lebih, 8.500 mungkin. Kalau dia jadi di kisaran ini,
kira-kira dia akan segera berdampak apa terhadap masyarakat kalangan bawah ini ya? Gimana? Jadi begini, biasanya Ya, dan umumnya minyak kalau BBM naik, semua harga bergerak naik. Dia transportasi yang tadinya 5.000 jadi 7.500, ya. dan semua bahan baku, semua bahan mentah dan bahan baku dan bahan apa saja yang ada di masyarakat pasti naik harganya. Kemudian daripada itu inflasi jadi tinggi. Inflasi jadi tinggi, Ya. Doran juga harus mengendalikan inflasi itu semaksimal mungkin supaya tidak terkendali. Itulah sebabnya negara ini harus berpikir untuk menaikkan BBM. Karena BBM itu berdampak untuk semua orang. Iya. Walaupun BBM itu yang pakai BBM itu cuma beberapa orang. 10% negara ini. 10% dari sekian juta negara ini yang cuma pakai BBM. Ini kenaikan BBM apakah tidak menambah memicu inflasi? Ya, Karena itu. daya beli kan lebih kan segini. Daya beli masyarakat saat ini kan sudah menurun pasca Covid ini yang belum pulih sekali, dia menurun dengan kenaikan ini gimana? Itu yang sebetulnya pemerintah perhatikan. Ya. Jadi kalau mau naikkan BBM boleh, nggak ada masalah. Berapapun sekuat apapun kita orang teriak di sini, Ya, BBM tetap akan tetap naik. akan naik. Ya. Oke? Sekuat apapun kita orang teriak sini memang tetap naik, oke. Tapi subsidi itu dikurangi, itu dialihkan dari BBM kemana? Tadinya subsidi 10.000. Kemudian dia kasih naik BBM lalu cuma 5.000. 5.000 itu dialihkan kemana? Terlihat nanti. 5.000 itu dialihkan kemana? Ke siapa? Toh? Artinya menurut Pak Sofanya memang harus naik ya. Harus BBM. naik. Memang harus naik BBM-nya. Harus. Tinggal persoalannya adalah Bukan gimana? Seharusnya tidak naik dulu. Seharusnya tidak naik dulu ya. Dia naik dulu. Iya. Kalau harusnya dia naik, berarti subsidi Kemanakan cara memberikan subsidi yang tepat gimana ya? Orang bilang tapi harusnya menurut Pak Sefanya kan jangan naik ya. Jangan naik. Itu Dalam tuh kondisi begini jangan naik ya. 2 tahun kemudian tidak boleh naik. Karena dikatakan surplus berapa persen tadi? Karena kondisi masih toko-toko belum normal. Iya, belum. Semua belum normal, belum jalan, masih banyak toko Iya. tutup. Banyak yang kolaps, ada pengangguran di mana-mana Itulah sebabnya jangan dulu. Kalau kita jangan dulu. Iya. Jangan dulu naik. Tahan dulu dia sampai normal semuanya. Normal. Kira-kira berapa lama negara ini akan normal? 2 tahun. 2 tahun dari sekarang 2 ya. tahun sudah mulai normal kembali, baru kasih naik. Nah, Sri Mulyani dan Pertamina itu tidak efisien dalam menggunakan uang itu. Dan harusnya negara bisa ya untuk menahan ini ya. Dengan Pak Sefanya bilang tadi bahwa kita dalam keadaan surplus kok dinaikkan negara pendapatan kita. Nah, kita belum tahu surplus itu apa-apa itu ya. Surplus itu apa-apa itu. Tapi dalam hitungan saya, kalau surplus, berarti negara kan ada duit. Kelebihan. Ada kelebihan duit. Kalau minus, negara kekurangan. Yang kurang lebih minus itu 3% sampai 5% itu normal. Tapi kalau minusnya sudah mulai. Tapi yang aneh di saat surplus kemudian dilakukan ya. Negara dalam keadaan surplus. Kemudian ada yang dilakukan. Duit itu kemana sebetulnya? Pemerintah ini banyak sekali duit. Pemerintah, pembangunan ada jalan. Infrastruktur belum jalan. Terus kemana duitnya? Dia dianggarkan ke yang lain? Nggak ada, cuma pemborosan itu. Kalau dikasih ke yang lain-lain. Mana masyarakat menikmati hasil pembangunan ini? Nggak ada. Jadi harusnya subsidi itu harusnya BBM jangan dulu naik. Tapi kalau dia orang teriak tapi tetap dengan kasih, silakan. Tapi subsidi itu orang mengurangi subsidi itu, lalu subsidi dikasihkan ke
barang lain, ke bahan lain. Pertanyaannya, siapa yang menerima? Berapa orang menerima? Berapa orang yang menerima? Siapa yang menerima? Berapa orang menerima? Jumlahnya berapa? Coba hitung. Kalau dia cocok, oke. Tapi kalau enggak, dihambur-hamburkan uang itu saja. Kira-kira begitu. Kan dampaknya ya, Pak Syefanya, dengan COVID seperti yang katakan bahwa dampaknya pengangguran masih banyak, orang yang belum mendapatkan pekerjaan kembali setelah di PHK masih banyak. Kemudian banyak sekali orang yang memutus, banyak sekali anak-anak yang sebelum COVID diharapkan untuk kuliah ke perguruan tinggi terpaksa tidak bisa kuliah. Bahkan ada yang kuliah tapi memutuskan berhenti. Bantuan untuk perguruan tinggi swasta itu hampir tidak ada. Ya. Uang tunai. Ya. Lalu kita dan mahasiswa mungkin menurun juga. Mahasiswa turun karena ada ini kan, ya. Tapi teman kan udah perhatikan tuh perguruan tinggi swasta. Nah, kira-kira apa yang mau dibuat di situ? Perguruan tinggi swasta tuh mengeluh. Tapi mengeluhnya kemana? Ke pemerintah, sama saja. Padahal katanya uang negara itu mengalami surplus. Tapi kita tidak tahu surplusnya di mana, dan kalau dia ini pun ya seperti dikatakan, selain tidak tahu surplusnya di mana juga ya untuk yang saya katakan tadi bahwa ya, pemerintah boleh naikkan, silakan. Sebab betapapun kencang suara kita di mana saja, tapi pemerintah akan tetap menaikkan. Tetapi perhatikan, pemerintah mesti perhatikan. Yang pertama adalah habis kurangi subsidi BBM itu, sisanya kemana? Disalurkan kemana? Harus jelas. Kemudian diatur sebaik-baiknya supaya tidak ada pemborosan di departemen-departemen atau kementerian yang atau SKPD yang menyalurkan itu, sehingga semua merata. Dan dampak COVID yang betul-betul berdampak pada daya beli masyarakat kita, mereka terasa, oh ini manfaatnya. Kalau memang betul ya. Tapi kalau cuma bicara lalu pemerintah bilang, oh itu mau naik sekian, itu mau naik sekian ini. Kira Pak Syefanya, ini masyarakat yang posisinya di mana yang sangat terasa ini? Apakah masyarakat petani, pedagang, pegawai, atau kalangan mana yang akan terasa ini? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke atas itu kan dorang ada duit. Subsidi itu hanya digunakan untuk kasih pak orang kaya yang punya kendaraan. Subsidi itu hanya untuk orang yang punya kendaraan. Berapa yang punya kendaraan di negara ini? Yang punya kendaraan nyewa? Sampai kendaraan biasa berapa? Nggak sampai 10%. Itu yang mendapat subsidi dari bahan bakar minyak. Sisanya masyarakat di bawah ini. Bagaimana orang cari makan? Kan gini Pak Syefanya, pasti setelah kenaikan BBM tanggal 1 September nanti akan diikuti kenaikan tarif angkutan, kenaikan kalau dia pesawat juga naik ya. Kemudian kalau dia pokoknya angkutan transportasi lah. Dan semua bahan pokok kalau dia naik. Iya, kalau angkutan transportasi naik pasti karena kan pedagang-pedagang dia butuh angkutan, sehingga dia akan juga berimbas ke kebutuhan pokok. Dia akan naikkan semua kebutuhan akan naik. Sayur-sayur naik, minyak goreng segala macam dia akan naik di pasaran. Tuh ikan, daging dia sama akan naik. Semua akan naik. Dan itu dampaknya kepada masyarakat kecil. Ya. Kalau kita orang sih tidak apa-apa. Tidak makan tidak apa-apa. Berbagai tempat orang pergi, minum kopi di mana-mana. Ya. Kendaraan ada 3 di rumah, ada 5 di rumah, ada 10 di rumah. Enak saja.
Tapi itu masyarakat begitu hanya sangat kecil, sangat jumlahnya kecil. Jumlahnya kecil ya. Dan mereka yang menikmati fasilitas BBM itu. Mereka yang menikmati fasilitas BBM itu. Tapi yang tidak menikmati itu adalah masyarakat ke bawah. Pemerintah bilang kurangi subsidi, lalu kasih kepada dorang toh masyarakat itu. Tapi caranya gimana? Nah, Sehingga tepat itu yang sasaran. kita harus pertanyakan, caranya bagaimana. Mudah-mudahan cara itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Oleh kita semua. Ya. Karena selama ini kan tidak tepat sasaran. Naik terus mau nikmati bagaimana, sedangkan BBM naik semua jadi naik. Pertanyaannya, BBM naik itu apakah tidak mengakibatkan bahan baku naik? Ada. Kalau BBM naik tidak mengakibatkan bahan makanan dan lain sebagainya naik, Berarti aman sebenarnya. aman, masyarakat aman. Tapi itu mengakibatkan kenaikan, semua naik. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dan belum tentu gaji naik. Karena industri lagi parah. Kan sudah ini, misalnya di karyawan-karyawan swasta belum tentu serta-merta dia naik. Tidak semua mengikuti karena dikatakan tadi bahwa ini pasca Covid banyak juga perusahaan yang lagi ngos-ngosan, belum kecapai ke titik produksinya yang ini atau gimana? Toko-toko masih banyak tutup. Ya. Pabrik-pabrik masih banyak tutup. Semua kurang lebih 30% dari negara yang kondisinya kondusif. 70% sisanya masih close. Tuh. Ditambah dengan naiknya biaya BBM, akan ikut dengan bahan baku lain, orang makan apa? Ulangi. Ya. Ditambah dengan bahan baku naik, naiknya BBM akan mengakibatkan semua naik. Ya. Ambil dari mana? Sedangkan sekarang ini saya susah. Ya. Sekarang ini saja susah. Jadi maksud saya adalah pemerintah boleh, semua boleh. Untuk kepentingan apa? Kepentingan pembangunan bangsa boleh. Pembangunan bangsa yang mana? Ya. Pemerasan. Untuk memperkaya orang-orang tertentu. Kira-kira begitu. Ya. Dan gini, Mbak Sevanya, karena orang di Sulawesi Utara, kira-kira di Sulawesi Utara orang harus gimana? Apa Maksudnya, yang harus orang di Sulawesi Utara kan mengena dampak. Kalau orang mau dia masyarakat kan di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke dia berbeda-beda ya, dia punya ini. Di Sulut juga pasti mempunyai kekhasan sendiri. Misalnya orang ada petani sekian persen, ada nelayan sekian persen, ada PNS, ada ini. Kira-kira gimana kalau Pak Sevanya? Sulawesi Utara dalam banyak hal, Ya. dalam banyak hal dan hal-hal kritis begini tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Ya. Ya, karena masyarakat kita sudah biasa dengan kehidupan yang lumayan. Jadi tidak terpengaruh. Kalau cuma terpengaruh itu ya cuma 1-2 orang yang mengeluh, tapi habis itu habis. Sulawesi Utara. Coba perhatikan masyarakat di mana-mana itu orang enak saja, enjoy saja. Mau makan, mau minum, enjoy saja. Pergi kebun, ambil buah, datang makan minum. Jadi barang ini kenaikan harga BBM itu akan berpengaruh, oke. Tapi tidak terlalu signifikan bagi masyarakat Sulawesi Utara. Itulah keunggulan dari Sulawesi Utara. Ini disebabkan oleh apa? Apakah karena mereka punya lahan-lahan? Kalau di Jawa sana, di Sumatera kebanyakan lahan itu dipunyai oleh perusahaan-perusahaan. Kalau sini kan ada rakyat punya, atau hal-hal yang lain, atau gimana? Jadi begini, masyarakat kita itu kan enjoy saja. Yang pertama adalah hatinya baik. Jadi apapun yang ada masuk ke negara ya, ke Sulut, dan seolah-olah menurut kita Sulut itu akan terjadi gejolak. Nah, karena masyarakat kita memang bagus, dan Sulawesi Utara aman dan tenang dari semua persoalan. Walaupun mungkin sebagian kecil dari kurang lebih 4 jiwa penduduk itu mungkin cuma
100 mungkin cuma 10% yang mengalami keadaan yang tidak normal. Jadi yang sisanya itu kita orang enjoy saja, menikmati saja apa yang ada. Karena memang apa adanya kepada di Sulawesi Utara, karena kita orang itu apa adanya, tidak perlu tuntut macam-macam. Itulah hebatnya Sulawesi Utara. Jadi gubernur, pejabat-pejabat di sini itu enak saja, tidak memikirkan sesuatu yang berakibat pada memikirkan keadaan kenaikan ini berdampak pada masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Utara terkait Ikuti dengan ini? saja, ikuti perkembangan. Bukan, mungkin apakah perlu memberikan stimulus-stimulus ke masyarakat atau gimana? Stimulus sih boleh juga, dia kasih stimulus lewat bantuan-bantuan toh. Bantuan-bantuan kasih. Kan bisa aja kan ada pasar murah atau Itu agak pengobatan gratis atau apa? Atau Itu beasiswa ke pendidikan atau beasiswa atau gimana? beasiswa untuk pendidikan penting. Anak-anak banyak sekali itu keadaan itu susah sekali. Ya. Dia memilih tidak sekolah dan Tidak mulai sekolah. bekerja, toh? Jadi misalnya begini, orang cuma ambil lebih itu subsidi kurang itu, Ya. lalu lebihnya itu dia kasih kepada mahasiswa atau kasih kepada yang lain. Kasihkan kepada yang betul-betul menerima, membutuhkan. Lebih itu Ya. dia kurang subsidi, ada duit lebih itu, lebih banyak tuh. Betul, Dia betul, bikin apa betul. itu? Untuk siapa? Dia bagi. Kesehatan berapa, pendidikan berapa, apa berapa, bagi. Lalu kemudian bagi rata itu, didistribusikan rata itu. Sehingga mengurangi mengurangi beban masyarakat, dan daya beli masyarakat tetap ada. Ada, ya. Tetap ada. Daya beli masyarakat tetap ada, beban masyarakat berkurang, dan daya beli tetap ada, dan negara kita jalan terus. Tapi menurut saya jangan juga. Jangan dulu dinaikkan ya. Jangan Kan masih tanggal 1. Jadi kan naik atau tidak naik kan kita boleh 2-3 bersuara kan. tahun baru kasih naik. Ya. 2-3 tahun lagi ya. Kemudian ya. baru bisa bergerak. Karena 2-3 tahun dianggap ekonomi kita udah pulih ya. Ya, Udah pulih ya. normal ya. Kira-kira gitu. Kalau sekarang sebenarnya masih sangat riskan ya. Secara Tapi ya psikologis kalau Sri Mulyani dan pemerintah mau mengambil resiko, silakan. Resikonya kan kita tidak tahu kalau ada demo di mana-mana. Ya. Gitu. Jadi Sri Mulyani dan Pertamina sama siapa itu di komisaris utama ini Komisaris Pak Ahok. Ahok. Basuki Cahayapurnama, Sri Mulyani dan lain-lain mengambil Menteri resiko. Perekonomian Hah? Pak Erlangga Hartarto. Hartarto mengambil resiko, silakan. Dan ini saya kira beresiko ke. Tapi menurut saya jangan dulu. Kalau mau tunda dulu 2-3 tahun kemudian, paling lama 2 tahun lah, normal semuanya, baru laksanakan itu. Tapi kalau orang paksa, ambil resiko. Ya. Sri Mulyani, Ahok, pribadi. Ya. Erlangga Hartarto. Hartarto. Menteri Perekonomian. Menteri akan Menko kan? Menteri Koordinator Perekonomian. Dan khusus ke Pak Menko kan Erlangga Hartarto berpengaruh sekali itu. Ya kan? Kalau mau mencalonkan diri, enggak Tapi saya kira budget resiko itu kan semua punya toh. Ya. Tapi orang sudah berpikir matang-matang baru naikkan. Erlangga Hartarto sudah berpikir. Kalau ke Pak Jokowi kan sudah tidak pengaruh, sudah tidak akan mencalonkan ke. Enggak, itu bicara calon itu jauh. Tapi kalau Pak Erlangga Hartarto kan Jokowinya harus berpikir sekarang. Ya. Berpikir kemudian jangan. Dia mesti berpikir bagaimana dia menyelamatkan rakyat ini daripada kesengsaraan dan penderitaan. Namanya juga ya. Orang habis COVID kok. Iya. Kira-kira begitu. Ya. Ya, orang senang atau nyanda, tapi itulah hati kita yang berbicara. Karena kita orang masyarakat kecil kita orang tiap hari di lapangan
Melihat ya. Melihat, meneliti, dan melihat kondisi-kondisi lapangan. Bahwa masyarakat masih menderita. Masih Saat ini menderita. ya, masyarakat masih banyak yang membutuhkan topangan pemerintah sebenarnya ya. Ya, jadi kalau dinaikkan ini menambah beban dari rumah tangga ya. Dan saya kira ini akan berefek sosial. Efek sosial ke masyarakat ya, akan muncul berbagai dampak selain yang kita katakan tadi. Tapi disulit mudah-mudahan. Loranjo. Gitu ya. Sangat optimis di Sulawesi Utara tentang Aman. ini ya. Tapi kan sebagai orang Indonesia tentu berpikir dari Sabang sampai Merauke. Kita melihat bahwa bagaimana misalnya di daerah Jawa yang penduduknya padat ya, penduduknya padat tentu akan lebih sulit ya, lebih sulit. Lagi pula harganya tidak sama juga. Ya. Kenapa tidak satu harga saja? Dan Sabang sampai Merauke satu harga. Satu harga. Ini berbeda-beda. Ya? Beda-beda juga. Itu kenapa itu? Kenapa sama dengan Jokowi bilang satu harga saja? Kalau BBM satu harga, semen satu harga, apa lagi satu harga? Dari sana sampai sana satu harga. Ya. Hal-hal yang diproduksi oleh BUMN di bangsa ini satu harga sama. Kenapa tidak begitu? Semen di sini 6.000, di Wamena hampir 60.000 ya, 60.000 di sini ya. 60.000 sini, di sana juta-juta. Memang bensin juga begitu. Baru-baru Jokowi bikin satu harga. Jadi harga sini sama dengan harga sini sama dengan harga sini. Kenapa tidak begitu? Pemerintah banyak duit kok. Ya, kira-kira begitu. Dan Tribuner, saya kira perbincangan ini menarik ya, karena memang seluruh masyarakat Indonesia lagi melihat-lihat ya, lagi orang bilang lagi deg-degan apa betul akan ada kenaikan. Sekarang sudah tanggal 29 Agustus. Berarti tinggal 2 hari lagi ya, 30 tanggal 1 ya, tinggal 2 hari lagi akan ada kenaikan BBM kalau benar tanggal 1 September. Tapi 1 September ada kenaikan, dan tadi Pak Sefanya Oratmangun selaku pengamat ekonomi Sulut sudah mengatakan ya harusnya pemerintah jangan menaikkan. Kita masih butuhkan recovery kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 tahun lagi harusnya kemudian baru menaikkan. Dan Tribuners tentu banyak lagi ya yang perlu kita perbincangkan, tapi waktu juga yang membatasi akan bincang-bincang ini. Dalam kaitan dengan inflasi tadi, ya, gimana? Akan bergerak naik, tapi bisa dikendalikan oleh pejabat yang mengendalikan itu. Jadi dia boleh bergerak naik. Kalau di Manado kan 0, sekian persen, 0,72%. Di Kota Bagu itu inflasi itu dihitung di kota-kota besar. Di Kota Bagu sekitar 0,7%. Itu bisa dikendalikan. Dalam hal ini bisa dikendalikan. Inflasi terendah adalah Indonesia. Terendah sekali Indonesia. Di Amerika 8,8 sekian persen, 80. Di Amerika itu 8, sekian persen, 8,5%. Di Malaysia 3, tapi kita paling rendah. Kita bagus. Dalam hal ini kalau inflasi bagus kita, cuma harus dijaga. Jangan sampai dia membengkak, naik. Akibat daripada kenaikan semua bahan karena kenaikan dari BBM-nya. Itu dijaga itu. Jaga, tidak ada masalah itu. Inflasi kita bagus ya. Sekali lagi Tribuners, kita harus mengakhiri bincang-bincang ini, dan seperti biasa sebelum saya menutup, saya berikan ada kesempatan, ada closing statement dari Pak Sefanya, silakan. Jadi pemerintah boleh naikkan, tapi besar kecilnya itu subsidi itu harus diperuntukkan bagi betul-betul yang membutuhkan. Dan jangan dihambur-hamburkan. Saya bilang jangan dihambur-hamburkan. Harus dikasihkan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Kira-kira. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang terkait dengan kenaikan BBM dan inflasi tentu di negara Indonesia ya, termasuk di Sulawesi Utara. Kenaikan BBM tentu apabila terjadi pada tanggal
1 September 2022. Dan Trimoders, demikianlah bincang-bincang ini, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih Terima kepada kasih. Pak Sefanya Oratmangun yang sudah menerima undangan kami Tribun Bakudapa dan juga untuk berbincang-bincang di sini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada waktu dan lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.